Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan kali ini kita akan pelajari alat ukur pada pengukuran besaran pokok dan besaran turun. Yang pertama, alat ukur besaran pokok yang terdiri atas besaran panjang. Alat ukurnya menggunakan mistar atau meteran, jangka sorong ataupun mikrometer skrup. Untuk panjang menggunakan penggaris atau mistar, ketelitiannya 1,1 mm. Dan ini kalian menggunakannya dimulai dari angka 0, ataupun kita bisa menghitung dari angka 1 untuk menggunakan alat ukur penggaris. Alat ukur panjang yang kedua adalah mikrometer skrup, yaitu untuk mengukur ketebalan dan diameter benda yang sangat kecil. Ketelitiannya 0,01 mm. Cara membacanya, di dalam gambar ini ada dua skala ya. Silakan kalian perhatikan, ada skala utama dan skala nonius. Nah, hasil pengukurannya itu nanti dijumlahkan. Alat ukur panjang yang ketiga itu jangka sorong, untuk mengukur panjang, ketebalan, diameter sebuah pipa atau benda yang berbentuk bulat. Ketelitiannya 0,1 mm. Cara membaca skalanya hampir sama dengan mikrometer skrup ya. Ada skala utama dan ada juga skala nonius. Itu nanti dijumlahkan hasil dari sebuah pengukuran bendanya. Bisa kalian lihat pada gambar. Untuk alat ukur besaran pokok yang kedua, massa, yang terdiri atas neraca atau biasa kalian kenal dengan timbangan. Di sini dalam gambar ada bermacam-macam bentuk timbangan ya. Ada neraca Ohaus, ada neraca tangkai, ada neraca digital, ya. Ada neraca untuk mengukur berat badan ya. Kemudian ada neraca sama lengan. Bisa kalian perhatikan dalam gambar. Alat ukur besaran pokok yang ketiga, waktu, yang terdiri atas alat ukurnya berupa stopwatch, bisa juga jam. Di dalam gambar itu ada contohnya beberapa alat ukur untuk mengukur waktu. Ada arloji, ada stopwatch, ada stopwatch yang digital, ada jam pasir, ada juga jam matahari. Bisa kalian perhatikan pada gambar. Yang B, alat ukur besaran turunan ya. Besaran turunan itu didapat dari beberapa besaran pokok. Jadi ketika kita menggunakan alat ukur untuk besaran turunan, kita bisa gunakan lebih dari satu alat ukur yang ada pada besaran pokok. Contoh bisa kalian. Luas dan volume, kita bisa gunakan alat ukur mistar untuk mengukur panjang, lebar, dan tinggi. Nah, untuk mengetahui ini kita menggunakan rumus seperti kita gunakan matematika. Kemudian yang kedua, kecepatan, kita gunakan alat ukur meteran, dan waktu bisa kita gunakan menggunakan speedometer kendaraan bermotor maupun mobil. Yang ketiga, massa jenis, kita gunakan alat ukur mistar dan neraca timbangan ya. Jadi ini bisa kita gunakan bendanya ditimbang dulu, kemudian kita menyiapkan gelas ukur dan air. Caranya, kita timbang benda, catat hasilnya, kemudian ambil gelas ukur dan diisi air, kemudian catat hasilnya, pengukurannya, kemudian masukkan benda ke gelas ukur, catat kenaikan airnya. Untuk menghitung massa jenis benda, kita bisa gunakan persamaan rumus sebagai berikut. Rho sama dengan massa dibagi dengan volume, di mana Rho
massa jenis benda satuannya kilogram per meter kubik, M-nya massa benda satuannya kilogram, V volume benda satuannya meter kubik. Nah, ini kalau bendanya bentuknya tidak beraturan. Kalau benda itu sudah ada bentuknya seperti balok atau kubus, kita menghitung volumenya menggunakan rumus. Kalau dia berbentuk kubus, kita pakai rumus sisi pangkat 3. Kalau pakai bentuknya balok, itu menggunakan panjang kali lebar kali tinggi, jadi kita tidak perlu menggunakan air, cukup kita melakukan pengukuran pada massanya saja. Benda yang tidak beraturan bentuknya kita bisa gunakan alat ukur gelas ukur yang diisi dengan air ini untuk mengetahui volume benda itu. Nah, cara menghitungnya dengan menyiapkan gelas ukur dan air. Benda yang diukur contohnya bisa batu. Nah, cara menghitungnya, volume benda itu berapa, V2 dikurang V1. Hasilnya bisa kalian perhatikan pada gambar di bawah ini. Perhatikan gambar ya, dari gambar 2 gelas ukur ya. Yang pertama diisi air dengan nilai 50 ml ya, kemudian batu yang akan mau diukur volumenya dimasukkan. Kita lihat gambarnya seperti ini, ada pertambahan nilainya 75 ml itu V2. Jadi untuk mengetahui volume batu itu tadi rumusnya V2 dikurang V1. Jadi 75 dikurang 50 itu nilainya 25 ml. Itu volume batu yang diukur. Jadi untuk mengetahui benda yang tidak beraturan, caranya menghitung seperti ini. Tadi materi tentang alat ukur besaran pokok dan besaran turunan. Tugas tolong kalian kerjakan di dalam buku tulis dan dikirim lewat WA grup. Tugasnya bisa kalian baca ya. Kalian tetap semangat belajar dari rumah, jangan jenuh. Terima kasih. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.